Halo semuanya, perkenalkan namaku Alexa Priscilla dan di video kali ini saya akan membahas mengenai perusahaan dagang dan juga pengaplikasiannya menggunakan Excel. Nah, jadi perusahaan dagang itu merupakan perusahaan yang berfokus pada membeli barang dari pemasok atau pihak lain, lalu menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk fisik barang tersebut. Nah, ini tuh bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga beli dan juga harga jual. Nah, dalam perusahaan dagang, untuk pencatatan akuntansinya itu dibagi menjadi dua, yaitu metode perpetual dan juga metode periodik. Jadi untuk metode perpetual itu merupakan metode pencatatan persediaan di mana setiap transaksi seperti pembelian, penjualan, dan retur itu langsung dicatat saat terjadi sehingga jumlah persediaan selalu terpantau dan diperbarui secara real time atau up to date. Jadi metode perpetual itu dicatat secara detail sehingga dia itu untuk HPP atau harga pokok penjualannya dan persediaannya itu selalu diketahui oleh pihak gudang. Sedangkan untuk metode periodik, dia itu pencatatan persediaannya itu di mana pembelian dan penjualan itu dicatat pada akun terpisah seperti pembelian, retur penjualan, retur pembelian dan retur penjualan dan juga lain-lainnya, dan jumlah persediaan serta harga pokok penjualan atau HPP baru dapat diketahui di akhir periode setelah dilakukan perhitungan stok atau stok optimal. Nah, jadi ini adalah contoh dari metode periodik dan perpetual. Jadi untuk di metode periodik, untuk akun-akun seperti pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian itu tetap menggunakan nama akun yang ini. Sedangkan untuk di metode perpetual, untuk semua akun yang berhubungan dengan pembelian, itu dijadiin satu menjadi persediaan barang dagang. Sedangkan untuk di akun-akun yang berhubungan dengan penjualan, retur penjualan, dan juga potongan penjualan di metode perpetual itu tetap menggunakan nama akun penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan, dan tidak dimasukkan dalam persediaan barang dagang. Jadi intinya untuk semua akun-akun yang berhubungan dengan pembelian itu dijadikan persediaan barang dagang, sedangkan untuk akun-akun yang berhubungan dengan penjualan itu tetap menggunakan nama akun yang sama. Nah, misalnya transaksi penjualan, maka diikuti dengan jurnal penambahan HPP atau harga pokok penjualan dan juga pengurangan persediaan barang dagang. Sedangkan kalau misal terjadi transaksi retur penjualan, maka diikuti dengan jurnal penambahan persediaan barang dagang dan juga pengurangan harga pokok penjualan. Nah, ini adalah contoh dari pencatatan transaksi periodik dan perpetual. Misal di transaksi pembelian barang dagang dengan tunai. Untuk di periodik itu akunnya di debit adalah pembelian, sedangkan di kreditnya adalah kas. Nah, tapi kalau di perpetual, dia itu diganti jadi persediaan barang dagang seperti yang disebutkan tadi. Setiap ada akun pembelian itu dijadikan menjadi persediaan barang dagang. Maka di debitnya persediaan barang dagang dan di kreditnya adalah kas. Sama juga dengan pengembalian barang dagang dengan kredit. Cuma bedanya adalah kasnya dijadiin utang dagang. Nah, ini sama juga untuk pengembalian barang yang dibeli secara tunai, maka kita akan melakukan retur pembelian. Jadi di periodik itu tetap menggunakan nama akun retur pembelian, sedangkan di perpetual dia itu menggunakan persediaan barang dagang. Sama juga untuk yang secara kredit. Dan ini adalah contoh dari penjualan barang dagangan secara tunai. Jadi untuk di periodik dia tetap menggunakan kas di debit karena menambahi kas, dan untuk di sisi kreditnya adalah penjualan. Nah, untuk di perpetual itu juga sama, kas penjualan, namun ada tambahan HPP dan persediaan barang dagang. Jadi kalau misal kita melakukan penjualan, maka harga pokok penjualan itu bertambah di sisi debit dan persediaan kita tuh berkurang, jadi berkurang di kredit. Nah, jadi untuk perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu ada
beberapa. Jadi, untuk perusahaan dagang, dia itu merupakan perusahaan yang menjual barang fisik yang diperoleh dari pemalsu atau pihak lain, dan dia itu memiliki persediaan barang dan memperoleh keuntungan dari selisih antara harga beli dan juga harga jual. Nah, contoh dari perusahaan dagang itu ada toko alat tulis dan juga supermarket. Dan untuk pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang itu biasanya lebih susah atau lebih kompleks karena dia itu melibatkan akun persediaan, pembelian, penjualan, serta harga pokok penjualan atau HPP. Tapi kalau perusahaan jasa, dia itu merupakan perusahaan yang menawarkan layanan yang bersifat tidak berwujud dan dia itu tidak memiliki persediaan barang fisik. Dan dia itu memperoleh keuntungan dari selisih antara biaya jasa dan pendapatan jasa, atau pendapatan jasa dikurangi dengan beban usaha. Nah, contohnya itu ada jasa servis AC dan juga jasa laundry. Nah, untuk pencatatan akuntansinya itu lebih sederhana di perusahaan jasa, karena dia itu tidak memiliki HPP atau harga pokok penjualan, sehingga transaksinya itu langsung dicatat sebagai beban atau aset. Nah, untuk di perusahaan dagang itu ada yang namanya FOB atau Fee on Board. Jadi FOB ini adalah perjanjian jual beli yang menjelaskan kapan hak kepemilikan dan tanggung jawab atas barang itu berpindah dari penjual kepada pembeli. Nah, untuk FOB itu dibagi menjadi dua, yaitu FOB Destination dan juga FOB Shipping Point. Nah, jadi untuk FOB Destination, biaya pengirimannya itu ditanggung oleh penjual, namun untuk FOB Shipping Point, itu biaya pengirimannya ditanggung oleh pembeli. Nah, ada juga istilah yang namanya TOP atau Term of Payment. Jadi Term of Payment ini adalah pembayaran termin di mana pembayaran atas pembelian dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh penjual dan pembeli. Nah, contohnya itu ada ini yaitu 2/10, N/30 atau EOM. Nah, jadi cara bacanya itu adalah kita akan mendapatkan diskon sebesar 2% kalau kita melakukan pembayaran sebelum atau pas 10 hari setelah kita melakukan pembelian itu. Nah, namun ada juga N/30 ini, berarti kita itu cuma memiliki 30 hari untuk membayarnya. Jadi kalau misal kita udah melebihi 10 hari setelah aktivitas pembelian itu, kita tidak mendapatkan diskon 2% ini. Tapi kita tetap harus membayar sebelum 30 hari ini atau pas 30 hari. Atau EOM atau end of month, jadi kita harus bayar maksimal di akhir bulan itu. Selanjutnya ada pencatatan akuntansi, jadi ada 3, yaitu jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Jadi jurnal umum pada perusahaan dagang itu adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan harian perusahaan. Nah, biasanya yang harus dicatat adalah kegiatan seperti penjualan dan pembelian barang, kas keluar masuk, daftar barang yang dibeli atau dijual, dan potongan harga pembelian atau penjualan. Nah, untuk buku besar, dia itu merupakan catatan akuntansi utama yang berfungsi untuk mencatat dan merangkum seluruh transaksi keuangan perusahaan dagang. Nah, contohnya itu seperti ini, yaitu buku besar perusahaan dagang dari PT ABC periode Januari 2024. Jadi ini itu merupakan buku besar dari akun kas. Biasanya nanti akan ditulis di sini, yaitu akunnya adalah kas keterangannya. Misal ini untuk keterangannya adalah modal berarti kan kasnya bertambah di modal, di debit 10 juta begitu. Dan untuk hasil akhirnya dari kas adalah ada di sisi debit sebesar 3 juta. Jadi cara bacanya begitu. Setelah itu ada neraca saldo atau trial balance. Jadi itu merupakan laporan akuntansi yang menampilkan saldo masing-masing akun dalam buku besar umum suatu perusahaan. Contohnya seperti ini, yaitu dari PT
PT Mekar Sukses Selalu, periode Februari 2024. Nah, jadi neraca saldo ini merupakan kayak rangkuman dari semua saldo yang ada di buku besar. Misal di sini kan dia tuh untuk saldo akhir dari kas adalah di debit sebesar 3 juta. Maka nanti di sini untuk bagian kas itu ada 3 juta. Begitu. Jadi nanti untuk sisi debit dan kreditnya itu juga harus balance. Contohnya seperti ini, yaitu balance di angka 47,5 juta. Nah, ada juga yang namanya laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini biasanya ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan juga laporan posisi keuangan. Jadi laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, laba, dan biaya perusahaan atau beban usaha dalam periode tertentu untuk menilai kinerja keuangannya. Nah, bisa dilihat contohnya untuk laporan laba rugi toko alat tulis hidaman pada bulan September 2021. Jadi kita catat untuk pendapatannya, total pendapatan, misal di sini jumlah pendapatannya ada di angka 11.350.000, dan untuk total beban usahanya ada di total yaitu 4.915.000. Setelah itu kita harus menghitung yang namanya laba bersih. Nah, laba bersih ini tuh kita peroleh dari pendapatan dikurangi dengan beban usaha totalnya. Nah, nanti kita akan peroleh sebesar 6.435.000, yaitu laba bersih dari toko alat tulis hidaman. Nah, setelah itu ada laporan laba ditahan. Jadi itu merupakan laporan keuangan yang menunjukkan perubahan laba ditahan perusahaan selama satu periode pelaporan. Nah, nama lain dari laporan laba ditahan adalah laporan perubahan modal. Jadi di awal kita akan mencatat laba ditahan awal kita, yaitu misal di sini sebesar 673.500.000. Dan untuk laba bersihnya itu sebesar 94.500.000. Nah, untuk laba bersih ini itu kita peroleh dari laporan laba rugi ini. Nanti akan diketahui dari hasil yang di sini ini. Kita masukkan ke sini. Jadi nanti untuk pencatatan tiap laporan tuh harus berurutan karena dia tuh saling berhubungan gitu. Nah, jadi nanti ini untuk kedua laba ini di total. Setelah itu kita kurangi dengan priva atau dividen kalau misal ada. Ini misal di sini ada dividen, yaitu saham preferen dan juga saham biasa. Itu kita total. Jadi total dividen itu ada 250 juta. Jadi nanti untuk laba ditahan akhirnya kita tinggal kurangi saja total laba ditahan dengan dengan dividen total, yaitu sebesar 518 juta. Nah, yang terakhir ada laporan posisi keuangan. Jadi laporan ini tuh menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan pada periode tertentu. Jadi ini contohnya adalah laporan posisi keuangan dari Distri Marena. Kita mencatat semua aset yang kita miliki dan kita jumlah. Misal di sini jumlah asetnya adalah 226.700.000 dan juga kita catat liabilitas dan ekuitasnya. Di sini total untuk jumlah liabilitas dan ekuitasnya adalah juga sama 226.700.000. Jadi total aset dengan total liabilitas dan ekuitas itu harus sama. Sehingga harus sesuai dengan rumus dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, terima kasih. Untuk itu saja untuk penjelasan mengenai teori. Sekarang kita akan lanjutkan kepada penjelasan Excel untuk perusahaan dagang. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembuatan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan juga laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai COA atau Chart of Accounts. Jadi Chart of Accounts ini merupakan nomor akun dari setiap akun. Seperti contohnya kas yaitu 101 dan piutang 112. Nah, dalam perusahaan dagang itu ada tambah lagi
Seharusnya sama seperti perusahaan jasa, tetapi ada tambahan juga, yaitu 6 ini, yaitu persediaan barang dagang, beban pokok penjualan, beban angkut penjualan, fitur penjualan, penjualan barang dagang, dan potongan penjualan. Aslinya masih ada beban angkut pembelian, teratur pembelian, dan potongan pembelian, dan juga pembelian. Nah, tapi karena kita akan menggunakan metode perpetual, jadi kita tidak perlu menggunakan akun-akun pembelian itu, karena dia udah masuk ke dalam persediaan barang dagang. Karena dalam metode perpetual, semua akun-akun yang berhubungan dengan pembelian itu masuk ke persediaan barang dagang. Begitu. Oke, sekarang kita akan membuat yang namanya gabungan. Nah, gabungan ini tuh merupakan gabungan dari nomor akun dan juga nama akunnya. Nah, caranya untuk membuat ini adalah kita harus menggunakan rumus yang namanya adalah concatenate. Setelah itu kita masukkan angkanya dulu, titik koma, setelah itu tanda petik, berikan spasi dan tanda petik lagi. Setelah itu nama akunnya. Nah, nanti akan jadi seperti ini, 101 kas dengan spasi. Untuk selanjutnya kita tinggal create saja ke bawah, supaya lewat waktu, dan udah. Oke, jadi itu caranya untuk membuat COA dan gabungannya. Sekarang kita akan lanjut ke jurnal umumnya. Oke, jadi untuk jurnal umum, kita buat dulu untuk code-nya adalah PT, oh ya, lupa. Untuk PT kita namanya adalah PT Atika Bersama. Jadi POV kita adalah PT Atika Bersama. Gitu. Kita bersama, judulnya dulu, setelah itu jurnal umum, dan periodenya. Nah, kita lihat di soal, untuk periodenya adalah tanggal 1 Oktober, berarti ini adalah periode Oktober 2025. Oke, kita buat, nanti aja. Oke, di dalam zona umum kita butuh yang namanya tanggal, akun debit, akun kredit, setelah itu debit, yaitu nominalnya, kredit, setelah itu keterangan, dan akun. Oke, setelah itu kita gabungin semua ini, supaya lebih rapi. Oke. Hmm. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tanggal 1. Jadi pada tanggal 1, ini Budi sebagai ownernya itu dia menyetorkan modal kepada PT ATK Bersama berupa uang tunai sebesar 30 juta. Nah, untuk menginput akun-akunnya, aslinya kita bisa manual saja seperti kas gini langsung, tetapi kita kan nggak mau ribet. Jadi ada cara cepatnya. Jadi kita pergi ke data, tapi sebelum itu kita blok dulu semua akun debit dan akun kreditnya, nggak bisa sampai bawah supaya nggak usah ribet. Setelah itu kita tekan data validation di bagian data. Setelah itu kita pilih yang any value ke list. Nah, untuk listnya ini kita ambil source-nya itu dari COA ini, yaitu gabungan ini. Nah, jadi ini tuh merupakan gunanya dari gabungan-gabungan ini, guys. Kalau bisa sampai bawah supaya kalau misalnya ada penyesuaian, nggak usah di-update lagi. Gitu. Nah, sudah muncul nih tanda-tanda ini, berarti udah bekerja. Nah, kalau misalnya ada ini kan berarti lebih gampang untuk menginput akunnya, seperti misalnya daftar penjualan tuh langsung muncul. Oke, selanjutnya, untuk di bagian akun, kita tuh perlu yang namanya rumus if. Nah, ini tuh digunakan untuk buat nanti di di buku besar, neraca saldo, dan juga laporan keuangan. Nah, untuk menggunakan ini, kita perlu rumus if. Untuk logical testnya adalah jika di akun debit itu hasilnya adalah 0, maka hasilnya adalah di akun kredit. Tapi kalau tidak, hasilnya adalah C5. Oke, kalau misalnya sudah 0 begini, berarti udah bekerja. Tuh, oke, kita beres ke bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal pertama. Jadi, tadi
si Budi ini menyetorkan modal kepada WTA3 bersama berupa uang tunai sebesar 30 juta. Jadi kita catat dulu pada tanggal 1, berarti di akun debitnya adalah kas karena dia menyetor modal berupa kas. Dan kas itu merupakan aset, aset bertambah di debit. Sedangkan untuk akun kreditnya adalah modal. Karena ini kan udah jelas merupakan surat penyetoran modal, sehingga modalnya bertambah di kredit, karena dia itu merupakan ekuitas, dan ekuitas bertambah di kredit. Nah, jadi itu gunanya untuk rumus yang tadi, rumus if tadi. Oke, kita sesuaikan. Oke, serta kita masukkan nominalnya. Untuk nominalnya adalah 30 juta. Nah, kalau gini kan gak enak dilihat ya guys. Jadi kita blok dulu semuanya sampai bawah. Setelah itu kita pergi ke home. Ke home. Setelah itu kita pilih number ini. Dan pencetnya accounting. Nah, kalau gini kan sudah enak lihatnya. Oke, untuk keterangannya adalah setoran modal awal berupa kas. Oke. Oke, itu untuk tanggal 1 kita border supaya lebih gampang untuk dilihat. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk tanda tangannya itu harus ada ya guys, tanda tangan dari penyetor dan juga untuk perusahaannya supaya dia itu bisa dianggap valid. Di selanjutnya kita menerima surat jalan dari PT Jual Bagus kepada PT Adika Bersama, yaitu kita pada tanggal 2. Oke, kita tulis tunggu dulu untuk tanggalnya, yaitu tanggal 2. Jadi di sini kita mendapatkan surat jalan, berarti kita membeli barangnya itu. Yaitu kita membeli pensil 500 pieces ya, harga 1 juta, buku tulis 500, 5 juta, penghapus 500 biji 500 ribu, dan totalnya adalah 6 juta 500. Nah, di sini ada informasi mengenai pengirimannya itu menggunakan FOB Destination. Nah, kalau di FOB Destination itu yang bayar adalah penjual. Nah, jadi di sini kan posisinya adalah kita sebagai pembelinya, jadi kita nggak usah ikut jual. Nggak usah ikut bayar, maksudnya, sorry. Jadi nanti biaya pengirimannya ditanggung oleh PT Jual Bagus. Jadi kita nggak usah catat. Dan jangan lupa untuk tanda tangannya. Nah, ini kita mendapatkan invoice dari PT Jual Bagus. Berarti ini kita berutang di posisi ini. Kita berutang dan ada informasi syarat pembayarannya adalah 2/10 N per 30. Nah, ini berarti kita akan mendapatkan diskon sebesar 2% kalau kita bayar dalam jangka 10 hari, dan untuk maksimal jangka bayarnya adalah 30 hari. Oke, kita tulis dulu di bagian sini supaya lebih enak untuk dilihat. Oke, terus kita buat akun kasnya, akun debitnya adalah persediaan barang dagang. Karena ini masuk ke pembelian, dan kalau misal ada akun-akun seperti pembelian gitu, berarti kalau di perpetual dia masuk ke persediaan barang dagang, jadi anggapnya persediaannya nambah. Dan untuk di kreditnya adalah utang usaha, karena kita berutang, dan utang itu merupakan utang usaha merupakan liabilitas, dan liabilitas bertambah di kredit. Oke, untuk nominalnya adalah sebesar 6.500.000. Dan untuk keterangannya adalah membeli barang dari PT Jual Bagus. Kita full. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang nomor tanggal 5. Oke, jadi ini kita PT ATK Bersama, berarti kita memberikan pernyataan retur pembelian kepada PT Jual Bagus. Nah, berarti kita mengembalikan pesanan kita pada tanggal 2 ini. Jadi ini adalah berikut daftar yang daftar barang yang dikembalikan, yaitu buku tulis 50 pieces seharga 500 dan menghapus 50 pieces seharga 50.000.
Dan untuk totalnya adalah 550.000. Nah, berarti kalau misal gini, kan persediaannya berkurang. Jadi, persediaannya tuh berkurang di kredit karena dia udah berkurang. Nah, kalau dari perpetual kita anggapnya persediaan karena dia kan masuk ke retur pembelian. Jadi, masuk ke kredit dan masuk ke persediaan barang dagang. Dan untuk akun debitnya adalah utang usaha. Karena utang kita berkurang. Karena juga kita akan mengembalikan. Otomatis utang kita kan berkurang juga gitu. Oke. Untuk nominalnya adalah 550. Keterangannya adalah mengembalikan eh mengembalikan barang yang rusak. Karena di sini ada keterangannya yaitu pengembalian barang yang rusak. Oke. Sekarang kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Oke, kita mendapatkan kwitansi pembayaran dari PT Jual Bagus. Jadi pada tanggal 6 Oktober, kita tulis tanggalnya, untuk pembayaran pelunasan utang pada atas pembelian barang yang sudah diterima pada tanggal 2 Oktober 2025 sebesar 5.831.000. Dan metode pembayarannya adalah menggunakan kas atau tunai. Oke. Nah, jadi ini kita bisa mendapatkan akun 5.831 itu dari mana? Jadi kita harus ingat dulu, di tanggal 5 nih kan kita ada retur barang. Jadi otomatis kan berkurang gitu utangnya kita. Untuk akunnya kita tulis dulu, utang usaha di debit karena utang kita udah habis sehingga liabilitas berkurang di debit. Dan untuk debit kreditnya adalah kas karena kita bayar secara tunai. Dan kita lihat dulu untuk pada tanggal 2 tuh kita dapat diskon apa enggak. Nah, ini kita mendapatkan diskon jika kita membayar dalam jangka 10 hari. Nah, kita lihat dari tanggal 2 ke 2 dari tanggal 2 ke tanggal 6 itu berapa hari? 4 hari. Berarti kita masih mendapatkan diskon yaitu sebesar 2%. Jadi di juga ada yang namanya potongan pembelian. Nah, potongan pembelian itu masuk ke persediaan barang dagang kalau dalam metode perpetual. Oke. Nah, untuk nominalnya itu kita tinggal kurangi saja untuk utang usaha. Kita ambil dari utang usaha ini yang ada di kredit dikurangi dengan yang ada di debit ini. Berarti dikurangi dengan 550 yaitu sebesar 5.950. Nah, harusnya kita bayar segini, tetapi karena kita mendapatkan potongan pembelian, jadinya berkurang, yaitu sebesar 2%. Berarti 5 juta ini dikali dengan 2%. Nah, kita mendapatkan diskon sebesar segini. Nah, untuk kita bayarnya itu tinggal kita kurangi ini dengan diskonnya. Nah, kita dapat angka 5.831 yaitu sesuai dengan kwitansi ini. Oke. Untuk keterangannya itu kita melunasi utang untuk PT Jual Bagus. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Oke, kita menerima surat jalan dari PT Serba Ada. Kepada PT Tateka Bersama melalui surat ini kami mengirimkan barang-barang berikut, yaitu bolpen hitam sejumlah 500 pieces dan spidol merah 200 pieces dan total harganya adalah 2 juta, masing-masing 1 juta. Dan untuk keterangan pengirimannya adalah menggunakan FOB Shipping Point. Nah, kalau misal dalam FOB Shipping Point berarti kan pembelinya yang membayar biaya pengirimannya. Nah, kalau dari POV ini, kita sebagai pembelinya, dan untuk PT Serba Ada itu menjadi penjualnya, sehingga kita yang akan membayar biaya pengirimannya ini, yaitu FOB Shipping Point. Oke, itu kita lanjut. Oke, kita mendapatkan invoice, berarti ini kita berutang dulu kepada PT Serba Ada.
Oke, kita masukkan dulu tanggalnya. Oke, untuk debitnya adalah persediaan barang dagang karena bertambah, jadi bertambah di debit karena diperlukan aset. Dan untuk apa? Kreditnya adalah utang usaha karena utangnya bertambah lagi. Dan untuk nominalnya kita tinggal masukin saja 2 juta. Oke, nah jangan lupa kita harus fokus juga kepada detailnya, yaitu kita menempatkan syarat pembayaran yaitu N/20, di mana kita harus membayar dalam jangka 20 hari dan kita gak dapat diskon ini. Oke, nah ini kita menerima bukti pengiriman untuk biaya pengirimannya itu karena menggunakan shipping point dan kita pembelinya, yaitu menggunakan tunai sebesar 15.000. Jadi untuk debitnya adalah persediaan barang dagang karena masuknya ke beban angkut pembelian, dan itu masuk ke beban ke persediaan barang dagang karena kita menggunakan metode perpetual. Dan untuk kreditnya adalah kas karena menggunakan tunai sebesar 15.000. Oke, untuk keterangannya, membeli barang dari PT, coba ada. Dan untuk yang ini membayar biaya pengiriman. Oke. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Oke, kita menerima kwitansi pembayaran dari PT Sebada, yaitu untuk pembayaran pelunasan hutang atas pembelian barang yang sudah diterima pada tanggal 8 Oktober 2025 sebesar 2 juta. Dan untuk metode pembayarannya itu menggunakan tunai dan sudah lunas. Oke, berarti tanggal 14 ini melunasi. Untuk akunnya berarti di akun debitnya adalah utang usaha karena dia udah membayar utangnya. Ini konsepnya sama seperti angka di di tanggal 6 ini. Utang usaha di debit dan kas di kredit karena menggunakan kas pembayarannya. Nah, tapi di tanggal 8 ini kita nggak ada diskon. Jadi nggak usah masukin persediaan barang dagang karena nggak ada diskon. Jadi langsung kas saja. Dan untuk nominalnya sebesar 2 juta. Tangannya melunasi utang untuk PT serba ada. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Oke, kita ini sebagai PT ATK bersama, kita mengirimkan surat jalan kepada PT Semua Mau pada tanggal 16. Tulis dulu tanggal 16. Oke, melalui surat ini kami mengirimkan barang-barang berikut, yaitu buku tulis 20 pieces dan menghapus 20 pieces. Untuk total harganya adalah 400.000. Dan untuk informasi pengirimannya itu menggunakan FOB Shipping Point, di mana pembelinya itu yang membayar biaya pengirimannya. Jadi kita sebagai penjual kita nggak ikut nggak ikut bayar. Berarti yang bayar adalah PT Semua Mau. Oke, jadi kita juga mengirimkan invoice di mana si PT Semua Mau ini berarti dia berutang kepada PT Atika Bersama. Oke, berarti di debitnya adalah piutang usaha karena dia berutang ke kita, sehingga piutang usaha kan bertambah di debit karena dia itu merupakan aset. Dan untuk di kreditnya adalah penjualan barang dagang. Karena kita melakukan penjualan, sehingga dia bertambah di kredit karena dia merupakan ekuitas. Dan jangan lupa untuk HPP juga ya guys. Karena di
metode perpetual, ada yang namanya HPP jika kita melakukan penjualan dan juga ada retur penjualan. Jadi di debitnya adalah HPP, yaitu beban pokok penjualan, dan di kreditnya adalah persediaan barang dagang, karena kita berkurang nih persediaan di gudang. Oke. Untuk nominalnya adalah sebesar 400.000. Dan untuk keterangannya, menjual barang kepada PT semua up. Oke. Oh ya, ini jangan lupa ada syarat pembayaran, yaitu 1/8 N/15, di mana dia akan mendapatkan diskon sebesar 1% jika dia membayar dalam jangka 8 hari, dan maksimalnya adalah untuk membayarnya itu dalam jangka 15 hari setelah transaksi. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini bukti pengeluaran barang. Jadi ini gunanya tuh untuk mencatat HPP kita untuk keluarnya berapa gitu. Keluarnya berapa dari gudang. Nah, ini angka 9.912 dan 821 ini dapat dari mana? Jadi kita lihat pada tanggal 2 ini kan kita membeli buku tulis dan penghapus ini ya. Nah, kita balik lagi ke soal yang tadi. Nah, kita membeli pensil, buku tulis, dan menghapus masing-masing 500 pieces. Nah, tapi pada tanggal 5 kita mengembalikan buku tulis 50 pieces dan menghapus 50 pieces, yaitu seharga 550. Sehingga dia berkurang kan. Dia berkurang, buku tulisnya berkurang 500 sehingga dia sisa 4.500.000 dan menghapusnya sisa 450. Nah, setelah itu kita akan kita melunasi pada tanggal 6, dan kita akan mendapatkan diskon. Nah, untuk diskonnya ini kita bagi 3. Kita bagi 3 dengan 3 ini. Nah, untuk dibagi 3 ini kurang lebih hasilnya adalah 39.000. Nah, nanti untuk HPP-nya kita tinggal kurangi saja 1 juta dikurangi 39.000, 5 juta dikurangi 9.000, dan 4 juta 500.000 dikurangi dengan 39.000, dan 500 dikurangi dengan 450 dan dikurangi dengan 39.000. Nah, untuk KPP-nya kita tinggal bagi saja dengan jumlahnya tadi. Nah, kalau tadi kan untuk buku tulis tadi kan 4.500.000 dikurangi dengan 39.000 dibagi dengan 500 ini, sama juga untuk penghapus. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasil yaitu segini. Oke, jadi gitu caranya mendapatkan HPP-nya. Kita kurangi dulu dengan diskonnya, kalau misal ada. Oke, HPP-nya kita tulis. Untuk terangannya mencatat HPP. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Oke, kita menerima pernyataan retur pembelian dari PT Semua Mau pada tanggal 17. Oke, kalau misal ada retur pembelian, berarti kan otomatis dia ini kan piutangnya berkurang. Dan untuk persediaannya juga nambah kan. Nah, berarti untuk di debitnya adalah retur penjualan, karena dia mengembalikannya. Dan untuk di kreditnya adalah piutang, karena piutangnya berkurang karena dia juga mengembalikan barangnya, sehingga piutangnya udah pasti berkurang dari sisi PT Semua Mau. Nah, jangan lupa untuk HPP-nya, karena kalau misal ada penjualan dan juga retur penjualan, berarti harus mencatat HPP yang berkurang atau bertambah. Nah, kalau di retur itu HPP-nya berkurang sehingga dia ada di kredit. Dan untuk di debitnya adalah persediaan barang dagang, karena dia anggapnya kembali lagi ke kita, jadi bertambah lagi gitu. Dan di kreditnya adalah harga pokok penjualan.
Jadi kebalikan dari penjualan ini kebalikannya. Oke, untuk harganya adalah yang dikembalikan adalah sebesar 50.000. Enggak tuh. Oh, ini keterangannya adalah karena barang itu tidak sesuai dengan harganya. Tidak sesuai dengan pesanannya. Mengembalikan barang tidak sesuai. Oke. Oke, ini adalah untuk bukti pengembalian barangnya untuk kita catat HPP-nya. Yaitu sebesar 23.108. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita mendapatkan kwitansi pembayaran. Oh, ini kita yang memberikan kwitansi pembayarannya kepada PT Semua Mau atas pelunasan hutang atas pembelian barang yang sudah diterima pada tanggal 16 Oktober 2025, yaitu sebesar 346.500. Oke, kita lihat pada tanggal 16, ada syarat pembayaran, ada. Oke, jadi ini dia bayarnya pada tanggal 22. Nah, kita hitung dari tanggal 16 ke 22 itu selisih 6 hari. Dan kita mendapatkan dia mendapatkan diskon jika dia bayar dalam jangka 8 hari. Berarti dia dapat diskon karena bayarnya 6 hari. Oke, berarti untuk debitnya adalah kas. Setelah itu karena dia mendapatkan diskon, berarti dia mendapatkan potongan penjualan masuk ke debit. Dan untuk kreditnya adalah utang usaha. Karena utangnya udah berkurang dia. Oke. Oke, untuk jumlahnya utang usahanya itu sebesar, kita cari ini 400, awalnya dia bayar berutang segitu, tapi berkurang pada tanggal 17 karena mengembalikan barangnya, harusnya dia bayar segini. Tetapi karena dia mendapatkan diskon, jadinya 350 ini dikali dengan 1%. Itu diskonnya. Oke, diskonnya segini, berarti dia tinggal bayar. Ini dikurangi dengan potongannya. Oke, sesuai dengan kwitansinya ini. 346.500. Dan untuk keterangannya sama, metode pembayaran secara tunai. Dan untuk keterangannya, PT Semua Mau melunasi hutang tanggal 16. Oke, sekarang lanjut. Kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Oke. Ini pada tanggal 25 Oktober. Oke, 25. Oke, pada tanggal 25 ini kita sebagai PT ATK bersama kita mengirimkan surat jalan kepada PT Orang Baik, yaitu bolpen hitam 100, spidol merah 50, dan pensil 100. Isi totalnya adalah 1.500.000 dan menggunakan FOB destination. Berarti kita sebagai penjual, kita yang bayar biaya pengirimannya. Berarti pertama untuk di debitnya adalah kas. Kita lihat dulu. Nah, ini kita memberikan kwitansi pembayaran. Nih, pada tanggal 25 Oktober 2025, terima dari PT Orang Baik
Untuk pelunasan atas pembelian barang yang sudah diterima pada tanggal 25 Oktober 2025, yaitu sebesar 1.500.000. Oke, berarti di debitnya adalah kas, dan di kreditnya adalah penjualan. Karena kita melakukan penjualan, dan di sini ada beban pokok penjualan. Karena kita melakukan penjualan, jadi otomatis HPP-nya harus dicatat. Dan di kreditnya persediaan barang dagang. Dan jangan lupa karena tadi kita menggunakan FOB destination, jadi otomatis kita membayar biaya biaya itunya. Jadi beban akut penjualan dan kas. Oke, kita tulis dulu. Ini kita menerima sebesar 1.500.000. Oke, untuk bukti pengeluaran barang, totalnya adalah 642.100. Oke, nah, jadi akan saya jelaskan dulu mengenai HPP-nya. Nah, untuk HPP-nya ini bisa 2.000 dan 5.000 nih dari mana? Ini dari tanggal kita beli dari, nah dari sini. Ini kan kita membeli pulpen hitam dan spidol merah dengan harga 2.000 dan 5.000 masing-masingnya. Dan kita kan gak dapat diskon, jadi otomatis HPP-nya masih tetap 2.000 dan 5.000. Beda lagi dengan yang buku tulis, pensil, dan juga penghapus itu karena kita mendapatkan diskon gitu. Dan juga di transaksi ini kita nggak ada retur sama sekali, jadi masih tetap 2.000 dan 5.000. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bukti pengiriman. Kita pengirimnya dan penerimanya adalah PT Orang Baik. Dan untuk nominal biaya angkutnya adalah 15.000 menggunakan tunai. Oke, ini juga barang pada PT Orang Baik. Jangan lupa untuk terangannya. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, jadi pada tanggal 29 Oktober, wis tanggalnya. Oke, jadi kita mengirimkan surat jalan lagi kepada PT Canggih pada tanggal 29 Oktober. Melalui surat ini kita mengirimkan barang-barang berikut, yaitu pensil 100 dan menghapus 100. Dan untuk totalnya adalah 1 juta. Oke, kita tulis dulu. Untuk ini penjualannya. Penjualan barang dagang. Dan untuk KPP-nya. Oke. Oke, untuk informasi pengirimannya adalah menggunakan FOB Shipping Point, di mana dia PT Canggih itu yang membayar biaya pengirimannya. Jadi kita nggak ikut bayar. Oke. Oke, jadi di sini dia langsung lunas nih kwitansi pembayaran. Pelunasan atas pembelian barang yang sudah diterima pada tanggal 29 Oktober 2025 sebesar 1 juta. Jadi dia langsung lunas menggunakan kas. Nah, di sini tulisannya adalah metode pembayaran tunai. Oke, 1 juta. Oke. Nah, ini terakhir untuk bukti pengeluaran barang.
Untuk pensil, pensil dan penghapus sama seperti tadi. Untuk logika, KPP-nya segitu ya guys. Untuk total KPP-nya adalah itu 274.200. Oke, untuk keterangannya adalah menjual barang pada PT Canggih. Oke, jadi itu untuk jurnal umumnya sudah jadi. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, sudah lengkap ya guys. Oke, jadi kita hitung dulu untuk balance-nya berapa supaya kita tahu apakah sudah benar apa enggak. Menggunakan rumus sum. Kita geret dari atas ke bawah untuk untuk debitnya. Oke, ada di angka 5 juta, 50 juta, 51.484 sekian. Dan untuk di kreditnya juga jangan lupa. Oke, udah balance ya guys. Untuk jumlah umumnya sebesar segini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke buku besar. Ini kita udah nggak perlu. Oke, sekarang kita lanjut ke buku besarnya. Oke, jadi untuk buku besar, kita tinggal menggunakan yang namanya pivot table, seperti pada video sebelumnya. Untuk menggunakan pivot table itu tinggal kita pencet ke insert, kita pergi ke pivot table yang ada di paling kiri, dan untuk table range-nya itu kita ambil dari jurnal umum tadi. Jurnal umum. Nah, kita geret dari tanggal ini sampai akun sampai ke bawah. Terus kalau bisa sampai sini aja. Oke. Yang kita butuhkan dalam buku besar itu ada tanggal, debit, kredit, keterangan, dan akun. Setelah itu untuk akun kita masukkan ke sini. Karena kan akun tuh merupakan kayak klasifikasi tiap akun. Jadi harus dipisah. Dan untuk tanggalnya di rows, dan di keterangannya juga di rows. Oke, sekarang supaya lebih rapi ya. Kita ke design, dan kita ke subtotal, dan don't show subtotals. Dan untuk import layoutnya, show in table form. Nah, jadi kayak gini nanti. Tapi ini kan merupakan buku besar dari semua akun. Yang kita perlukan kan masing-masing dari akun-akun itu. Nah, kita tinggal pencet aja select all di minus dan misal dikasih nih. Nah, oke, jadi gini. Nah, tapi kurang guys. Kita masih butuh yang namanya saldo debit dan juga kredit. Yaitu kita bisa mencet di fields, items, and set di pivot table analyze. Tekan calculated field. Nah, kita namain dulu saldo debit. Dan untuk rumusnya adalah menggunakan if akun debit itu lebih besar daripada kredit, berarti debit mengurangi kredit. Kalau enggak, dia sama dengan 0. Oke, ini udah muncul untuk saldo debitnya. Dan jangan lupa untuk saldo kreditnya juga. Saldo kredit menggunakan rumah yang sama, tapi tinggal dibalik. Kredit bisa lebih besar daripada debit, berarti kredit mengurangi debit. Sedikit ketinggalan. Kalau enggak sama dengan 0. Oke, jadi untuk saldo debitnya ada di debit segini. Nah, untuk akun-akun selanjutnya itu
tinggal kopas saja, guys. Nah, kalau bisa menyamping supaya dia tidak bertabrakan gitu. Oke, habis kas, hutang, habis itu persediaan barang dagang, depan muka penjualan, hutang usaha, modal, retur penjualan, penjualan barang, pegangan penjualan, dan yang terakhir beban akut penjualan. Oke, jadi ini merupakan versi lengkap dari dari buku besar. Ada beban akut penjualan, potongan penjualan, penjualan eh, penjualan barang dagang, tertib penjualan, modal usaha, utang usaha, bahan pokok penjualan, ketersediaan barang dagang, piutang, dan juga kas. Oke, sekarang kita lanjut ke neraca saldo. Jadi neraca saldo itu merupakan kayak rangkuman dari saldo-saldo di buku besar ini. Oke, jadi yang kita butuhkan tuh aslinya kita tinggal copy saja dari misal di akun kas ini. Setelah itu kita edit. Oke, jadi dalam neraca saldo yang kita perlukan tuh bukan tanggal debit kredit, tapi yang kita butuhkan adalah hanya akun saldo debit dan satu kredit. Setelah itu kita pindah akun ke rows karena kita kan mau mencari rangkuman dari semua akun-akun itu. Kita ganti ke select all. Nah, jadi ini untuk neraca saldonya, guys. Oke, neraca saldo. Periode Oktober 2025. Oke, gitu. Jadi ini kan belum ada nih grand totalnya. Jadi kelemahan dari pivot table tuh dia nggak bisa uh, hitung grand totalnya. Jadi kita harus hitung sendiri. Menggunakan rumus sum, kita tinggal dari aja. Oke, untuk totalnya adalah, bentar, 32.900.000. Dan untuk kreditnya adalah sama 32.910 32 juta 900.000. Oke, setelah itu kita pindah ini akun neraca saldonya ke laporan keuangan sini supaya lebih gampang. Oke, selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, terus laporan posisi keuangan, dan juga laporan laba ditahan. Ini kita ganti dulu jadi accounting supaya lebih enak dilihat. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke laporan laba rugi. Jadi yang kita perlu dalam laporan laba rugi ini ada pendapatan penjualan dan juga beban dan juga pengeluarannya itu seperti retur penjualan dan juga potongan penjualan seperti itu. Kita ambil dulu ini judulnya. Oke. Diganti ke laporan laba rugi. Oke. Ini buat terang aja. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang pertama adalah pendapatan
penjualan. Nah, untuk pendapatan penjualan ini kita dapat dari penjualan barang dagang ini. Jadi kita tinggal pas saja, masukin ke sini. Sorry. Oke, setelah itu jangan lupa kita harus menguranginya dengan dikurangi dengan nilai penjualan dan juga potongan penjualan. Oke, setelah itu kita cari nominalnya berapa. Nah, untuk mencari nominalnya, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, jadi cara menggunakannya adalah yang sama, kita masukkan dulu rumusnya. Rumus VLOOKUP. Untuk lookup value-nya adalah kita harus mencari terus penjualan barang dagang. Setelah itu table array-nya kita ambil dari sini. Dan untuk kolom indeks number-nya itu maksudnya kita tuh mau ngambil dari kolom yang mana. Jadi anggapnya ini kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom 3. Nah, kita mau mencari dulu dia itu ada di akun debit atau kredit. Jadi kita buat dua rumus gitu. Jadi untuk range lookup-nya kita menggunakan false karena kita mau exact match. Terus kita tambah dengan VLOOKUP lagi. Sama menggunakan rumus yang ini, kita copy saja. Tapi untuk indeks number-nya itu 3. Karena sekarang kita mau cari yang ada di saldo kredit ini. Oke, kita ketemu sebesar berapa ini? Sebesar 2.900.000. Nah, ini benar guys, penjualan barang dagangnya ada di kredit sebesar 2.900.000. Oke. Oke, setelah itu kita sering dulu supaya tidak berpindah dia. Oke. Sama seperti tadi, VLOOKUP untuk ini adalah yang kita mau cari. Setelah itu, double array-nya menggunakan ini. Setelah itu, double array-nya 2, dan false. Setelah itu ditambah look. Oke, kita ketemu 50.000. Ini return penjualan ada di debit 50.000. Dan untuk bawahnya tinggal saja 3.500. Benar, oke. Setelah itu kita tinggal kurang saja dengan 2.900.000 ini. Untuk mencari penjualan netonya. Ini kurangi aja. 2.900.000 dikurangi dengan 50 dan 3.500. Ini ketemu sebesar 2.846.500. Setelah itu jangan lupa kita harus mencari dikurangi dengan yang namanya beban pokok penjualan. Karena kan kita mau mencari laba bersihnya berapa, berarti kan harga jual harus dikurangi dengan harga beli kita. Makanya seperti itu. Oke, laba bruto dan jangan lupa untuk beban operasional juga. Nah, itu beban angkutnya. Karena itu masuk ke beban operasional. Oke, nanti kita akan ketemu laba netonya berapa. Oke, kita cari dulu untuk ini menggunakan rumus yang sama di lookup.
Oke, jangan lupa untuk dimasukin ke accounting. Oke, ini sama ya guys, totalnya. Oke, setelah lanjut ke beban angkut. Sorry, kita ulangi dulu. Ini dengan, nih, oke, kita ketemu segini. Setelah itu, untuk beban angkutnya, 15.000. Oke, untuk laba netonya kita tinggal ulangi aja dengan, oke, kita ketemu sebesar 1.723.648. Oke, sekarang kita lanjut ke laporan laba ditahan. Kita ganti namanya. Oke, jadi laporan laba ditahan ini itu digunakan untuk mencari saldo laba akhir kita di akhir bulan itu. Tetapi ini karena itu merupakan perusahaan yang baru dibangun, jadi untuk saldo laba awalnya itu masih nol. Nol. Setelah itu kita tambah dengan laba neto. Nah, laba neto ini dapat dari sini. Jadi kita sering dulu supaya tidak berpindah dia. Oke. Nah, tapi karena ini nggak ada dividen untuk preferred, berarti kita nggak usah tulis. Nah, ini harusnya ada preferred dan dividen. Oke, jadi untuk saldo laba ditahannya, itu tinggal kita, ini kan harusnya di total, tetapi karena ini nggak ada, jadi tetap hasilnya adalah, ups, hasilnya adalah segini masih jadi masih tetap gitu. Oke, jadi ini untuk eh, saldo laba ditahannya pada pada periode Oktober. Sorry, gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke laporan yang terakhir, yaitu laporan posisi keuangan, di mana kita akan mencari mengenai apakah aset dan liabilitas dan ekuitas kita itu udah balance apa enggak, gitu. Oke, kita tinggal ganti aja laporan posisi keuangan. Oke, jadi pertama kita catat dulu asetnya. Nah, asetnya itu merupakan kas piutang dan persediaan ini. Oke, setelah itu liabilitas. Nah, liabilitas itu cuma ada di utang usaha. Dan terakhir untuk ekuitas. Nah, untuk ekuitasnya itu menggunakan modal dan juga saldo laba ditahan, yaitu sebesar segini. Berarti laba ditahan, oke. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus VLOOKUP. Menggunakan rumus VLOOKUP tadi, caranya juga sama. Oke.
Oke, nggak bisa. Sekarang lanjut ke sini, menggunakan rumus yang sama, VLOOKUP, VLOOKUP tentang usaha, teorinya, eh, eh, utang usahanya 0. Oke, utang usahanya 0, benar. Dan yang terakhir adalah modal usaha. Oke, untuk modal usahanya 30 juta, benar. Dan untuk laba ditahannya ke kota saja, harusnya ambil dari sini. Oke, jadi kita tinggal total aja. Untuk total setnya itu sebesar, kita menggunakan rumus sum. Oke, totalnya adalah 31.723.668,648. Dan untuk liabilitasnya nggak ada, jadi kosong. Dan untuk aktivitasnya kita tinggal total aja. Total liabilitas dan liabilitas. Sekarang kita mau menyesuaikan dengan rumus yang asli, yaitu eh, liabilitas sama dengan liabilitas plus liabilitas sama dengan aset. Rumus yang sama. Oke, jadi untuk liabilitas dan liabilitasnya dan total asetnya itu sudah balance ya guys. Berarti ini udah benar. Oke, jadi segitu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan selamat tinggal.